teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Urban Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan yang Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang tips tetap aman dan sehat menjalani SKB di masa pandemi ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Urban Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi teman-teman, seperti kita tahu kalau misalnya pandemi COVID-19 ini masih berlangsung di Indonesia. Oleh karena itu, untuk kalian semua sebagai peserta CPNS yang akan masuki SKB CPNS ini, kalian harus tetap menjaga keselamatan, kesehatan kalian ya teman-teman. Pokoknya kalian harus mematuhi seluruh protokol kesehatan, baik itu dalam perjalanannya maupun pada hari H testnya teman-teman. Jadi kita pingin sharing beberapa info, semoga dapat mengingatkan kalian kembali tentang protokol kesehatan di masa pandemi COVID ini teman-teman. Jadi sekarang kita mau bahas yang nomor 1 dulu. Ini lakukan isolasi mandiri 14 hari sebelum dan sesudah tes SKB. Jadi kalau misalnya tes SKB ini di luar kota kalian, di luar domisili kalian, ini penting banget sih ya. Karena menurut pengumuman nomor 14/panpel.bkn/CPNS/7/2020 tentang pendaftaran ulang peserta seleksi kompetensi bidang SKB pada seleksi calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 Badan Kepegawaian Negara tahun 2020. Jadi ini pengumuman untuk CPNS-nya BKN sebenarnya, cuman ada poin-poin penting yang bisa kita pelajari bersama teman-teman, walaupun misalnya kalian tuh bukan CPNS dari BKN. Jadi di sini di poin 1 dijelaskan dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan tes. Jadi kalau menurut saya kebijakan umum bagi peserta CPNS BKN ini penting banget sih untuk kalian semua, walaupun kalian bukan mendaftar pada CPNS BKN ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menjaga diri kita sebisa mungkin 14 hari di rumah, tetap di rumah aja sebelum tes maupun setelah tes, itu sangat berdampak sangat baik teman-teman. Karena selama 14 hari itu kita tetap menjaga kesehatan agar kita tidak membawa virus corona ke dalam SKB tersebut. Bayangin aja misalnya nih dalam 14 hari kalian jalan-jalan terus atau sangat sering berkerumun dengan orang-orang dan kalian menjadi pembawa virus tersebut bagi peserta lain di lokasi tes. Jadi kalian juga tidak membawa virus dari daerah kalian ke lokasi tes. Dan begitu sebaliknya, kalau misalnya kalian pulang dari lokasi tes yang berada di luar kota, misalnya kalian pulang ke rumah dan kalian melakukan isolasi mandiri di rumah secara mandiri, daripada kalian menjadi pembawa virus untuk keluarga kalian, untuk teman-teman kalian, tetangga kalian. Siapa tahu misalnya aja nih bukan dari lokasi tesnya nih kalian bawa virus, tapi dari perjalanan saat kalian pulang atau kalian mampir-mampir tempat lain dulu setelah tes. Jadi itu ada kemungkinan sih ya teman-teman. Jadi lebih baik kalian mengisolasi diri sendiri dulu di rumah. Itu kalau misalnya memungkinkan ya teman-teman, karena kan kegiatan setiap manusia kan, karena kan kegiatan setiap orang kan beda-beda. Siapa tahu kalian juga masih bekerja, siapa tahu kalian jualan dan sebagainya, kan kita nggak bisa sama ratakan ya teman-teman. Tapi untuk kalian yang slow nih, yang masih kegiatannya tuh bisa dilakukan di rumah aja, kalian bisa melakukan saran tersebut. Kedua, masih pada pengumuman dari BKN untuk CPNS-nya BKN, itu jangan mampir-mampir teman-teman. Itu disebutkan pada kebijakan umum bagi peserta. Poin 2, tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes. Jadi kalian berangkat ke lokasi SKB CAT-nya maupun pulangnya diusahakan kalian jangan mampir-mampir ya teman-teman, karena ditakutkan tadi kalian bisa terpapar virus kalau misalnya kalian terlalu banyak mampir ke tempat-tempat yang banyak kerumunannya, seperti itu. Pokoknya nggak ada salahnya sih kita
menuruti anjuran dari pemerintah. Terus kalau misalnya kan kalian mampir-mampir kan biasanya kalian cari makan ya, cari minuman, aus, atau mungkin beberapa alasan kalian untuk mampir, misalnya kayak cari makanan, cari minuman, atau cari jajan gitu kan. Kalian mungkin bisa bawa bekal sendiri teman-teman, itu kalau misalnya memungkinkan ya kan, karena keadaan orang kan masing-masing berbeda kan teman-teman. Siapa tahu lokasinya kan jauh dari domisili kalian, gimana sih kan nggak sempet bikin bekal gitu kan ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing ya teman-teman, karena dari saya pribadi kan juga nggak bisa mengharuskan ya teman-teman. Pokoknya intinya harus tetap jaga kesehatan. Misalnya nih kalian tesnya beda dengan domisili kalian sehingga kalian harus menginap di hotel atau tempat penginapan, gimana caranya mau bikin bekal kak, gimana caranya mau masak kak gitu ya. Gampang aja teman-teman, kalian bisa pesen dari hotelnya tersebut atau penginapan tersebut ya, biar dibawa ke lokasi tes atau gimana. Atau kalian udah sempet sarapan dulu di hotelnya atau di penginapannya, kan biasanya ada fasilitas breakfast ya teman-teman, sarapan pagi. Atau kalian kalau misalnya di hotel atau penginapan kalian nggak ada fasilitas untuk menunjang makan, mungkin kalian bisa menggunakan aplikasi online, pesan dan lain-lain kan, daripada kalian tuh harus banyak mampir-mampir ke suatu tempat gitu. Pasti mengacu pada pengumuman tersebut, ini pada poin 3 juga, yaitu tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jadi ini bagus sih diterapkan gak hanya di lokasi tes sih sebenarnya ya teman-teman. Pada proses kalian menuju ke lokasi tes, misalnya kalian menggunakan transportasi umum pun, dalam pengantrian tiket dan sebagainya, usahakan minimal berjarak 1 meter dengan orang lain. Atau saat kalian menunggu transportasi duduk, kalian juga harus usahakan minimal jaga jarak dengan penumpang lain. Dan pada saat di lokasi tes pun kalian harus, dan di saat di lokasi tes pun kalian selalu menjaga jarak minimal 1 meter teman-teman. Kalau memungkinkan lebih dari 1 meter itu sangat bagus sekali, karena itu merupakan salah satu cara pencegahan penularannya virus COVID ini teman-teman. Karena untuk menghindari dropletnya itu terbang ke kalian gitu. Jadi kalau ingat minimal 1 meter. Nomor 4, bawa selalu masker, face shield, desinfektan, hand sanitizer, sabun cair, dan tisu teman-teman. Itu kayak udah semacam paket lengkap banget. Kalau bisa juga kalian bisa bawa alat ibadah sendiri teman-teman. Jadi kalau untuk masker juga kalian bisa bawa banyak cadangan masker, jangan cuma 1 aja, siapa tahu basah dan sebagainya. Di alat transportasi pun juga kan gak mungkin kalian bawa ke SKB, kalian udah pakai gak mungkin misalnya nih kalian udah di transportasi habis itu ke SKB, itu kan pasti panjang ya teman-teman durasi perjalanannya juga. Kalian bisa ganti masker teman-teman, siapa tahu maskernya tuh udah kotor, udah lembab dan sebagainya macam ya, udah bau kan. Jadinya lebih baik kalian bawa ganti masker yang banyak. Terus kalian bawa face shield, dan misalnya kayak desinfektan juga penting. Kalau misalnya kalian baru masuk ke transportasi, kalian bisa semprotin desinfektan di benda-benda yang mungkin bakal kalian sentuh, misalnya handle kursinya kalian bisa semprot, terus kalian lap pakai tisu gitu teman-teman, kalau misalnya kalian menggunakan transportasi umum. Terus hand sanitizer dan sabun cair ini juga perlu banget. Jadi kalau misalnya susah ditemukan air yang mengalir atau keran, kalian bisa menggunakan hand sanitizer aja gitu. Jadi rajin-rajin cuci tangan pakai sabun ya teman-teman, untuk mengurangi penyebaran dari virus corona. Nomor 5, tetap menjaga kesehatan sebelum tes SKB, karena pada saat hari tes SKB itu kan diukur suhu tubuhnya menggunakan termogan. Kalau misalnya lebih dari 37,3 derajat, lebih dari atau sama dengan dari 37,3 derajat Celcius, itu tuh ada 2 kemungkinan. Yang pertama, diperbolehkan tes di ruangan khusus.
Yang kedua, tes kalian tuh dipending sampai periode dari instansi kalian tuh selesai, dan setelah selesai itu baru dijadwalkan untuk yang terpending ini teman-teman, karena suhu tubuhnya tinggi gitu. Nanti keputusan itu dari tim medis yang bertugas di lokasi tesnya. Sayang banget kalian udah nunggu lama nyampe di lokasi, pala kalian lagi sakit, lagi demam. Ya mungkin bukan karena corona ya teman-teman, misalnya kayak influenza biasa, demam, flu, pilek, batuk biasa. Cuman kalau misalnya suhu tubuhnya tinggi, itu kan jadi kalian tuh harus diperiksa lagi kan oleh tim medis. Ya kalau misalnya kalian boleh tes di hari itu, kalau terpending lagi gimana teman-teman gitu. Jadinya jangan sia-siakan waktu banget, lebih baik kalian menjaga kesehatan sebelum hari tesnya. Jadi kalian bisa makan makanan yang bergizi seimbang, makan buah-buahan yang memiliki vitamin C yang tinggi. Terus kalian bisa berolahraga teratur, istirahat yang cukup juga, itu juga menunjang banget kesehatan kalian teman-teman. Pokoknya hari kalian harus sehat. Nomor 6, cari tahu transportasi yang akan kalian gunakan menuju lokasi tes. Karena ini penting banget ya teman-teman, kalian harus tahu transportasi apa yang sudah ada. Maksudnya nggak lagi libur lagi teman-teman, karena banyak juga mereka-mereka yang meliburkan diri karena virus ini. Jadi kalian harus tahu mana nih transportasi yang sekiranya udah tersedia. Terus kalian bisa menanyakan ke pusat informasi dari transportasi tersebut dokumen apa yang perlu disiapkan untuk menuju kota dilaksanakannya tes. Apakah perlu surat izin keluar masuk atau perlu surat tambahan apa gitu kan. Jadi kan kalian bisa lebih prepare lagi untuk menyiapkan hal tersebut teman-teman, karena kan di setiap daerah siapa tahu ada perbedaan ya teman-teman. Jadi lebih baik kalian bertanya dulu. Sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga yang nonton video ini bisa mendapatkan skor kesehatan yang bagus, serta bisa diberikan kesehatan pada saat hari tes maupun setelahnya teman-teman. Tetap selamat, tetap sehat, dan bisa jadi CPNS. Sekian dulu, jangan lupa buat support selalu Bun Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.